Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semua telah berjumpa kembali di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua hal yang bertalian dengan bulan suci Ramadan. Yang kesatu, kita sudah paham bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, hikmah, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan ini juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa? Para ulama menjelaskan bahwa ada 7 hikmah yang ada dalam melaksanakan puasa. Hikmah yang kesatu adalah sihatul jismi. Artinya puasa itu adalah untuk menyehatkan badan. Kalau orang melaksanakan puasa, jangan takut akan sakit. Walaupun puasa sendiri tidak diwajibkan bagi orang-orang yang sakit, tetapi puasa malah menjadikan sehat bagi orang-orang yang berpuasanya. Yang kedua, kasrun nafsi, artinya memecahkan nafsu. Pada diri kita ini ada nafsu, yang nafsu ini akan menjadi musuh kita yang paling memusuhi kita kalau tidak nafsu ini dikalahkan. Maka puasa ini adalah salah satu jalan untuk memecahkan nafsu kita. Maka orang-orang yang bisa memecahkan nafsu berarti orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah bersabda bahwa orang yang gagah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang tidak mempan dengan senjata, tetapi orang yang gagah itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Maka dengan puasa ini nafsu kita akan terkendali. Hikmah yang ketiga adalah qahrus sayatin, untuk mengalahkan setan. Setan ini merupakan musuh yang selalu memusuhi kita, yang tidak henti-hentinya mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tiada malam, tiada siang, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, maka setan akan selalu menggoda kita. Maka untuk mengalahkan setan, salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang yang berpuasa akan terjaga dari godaan setan. Hikmah yang ketiga adalah atyabul fami indallah min rihil miski. Artinya bagi orang-orang yang berpuasa, maka harum mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau pada umumnya orang yang berpuasa itu merasakan mulutnya ada yang bau, tetapi di hadapan Allah, baunya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Yang kelima adalah gufranu dzunub. Puasa itu untuk pengampunan dosa. Kita sebagai manusia tentunya banyak kesalahan, banyak kehilapan yang kita perbuat.
baik dosa itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan dosa ini yang menyebabkan manusia menjadi celaka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka untuk manusia supaya selamat, maka dosa-dosa ini harus dibersihkan. Allah tidak akan memasukkan kepada seseorang ke neraka kalau dosanya diampuni. Maka untuk pengampunan dari semua dosa, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, dengan benar puasanya, melaksanakan kewajiban terhadap Allahnya dengan benar, maka ketika bertemu dengan hari raya Idul Fitri, maka dosanya akan diampuni. Bersih dosanya seperti bersihnya sucinya bayi yang baru lahir ke muka bumi ini. Yang ketujuh, hikmah puasa itu adalah syifaul qalbi, untuk mensucikan jiwa. Jiwa manusia ini mempunyai satu penyakit. Manusia biasa pasti di dalam hatinya ada penyakit. Ria, takabur, ujub, atau yang lainnya. Maka sangat luar biasa sekali kalau orang itu bisa mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit ini. Salah satu untuk mensucikan jiwa adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Yang tujuh ini merupakan hikmah puasa yang sangat luar biasa berguna bagi kita sebagai umat manusia. Maka melalui puasa ini, marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah dengan baik, memperbanyak pengampunan, istighfar, taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita supaya kita berbuat yang lebih baik lagi dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan kita introspeksi diri supaya kita tahu penyakit jiwa kita, agar kita kalau tahu penyakit jiwa kita bisa disucikan dengan ibadah kita. Itu 7 hikmah yang ada dalam puasa. Yang kedua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia untuk menjaga kebersamaan kita, hakul adami, untuk menjaga akidah kita supaya tidak menyimpang dari aturan-aturan agama yang benar. Dalam hal ini ada sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lang tadilu abadan. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah SAW. Aku tinggalkan kepada kalian semua 2 hal. Apabila kalian semua berpegangan kepada keduanya, maka kalian semua tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Melalui hadis ini, Rasulullah menyuruhkan kita sebagai umatnya untuk memegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak, apalagi zaman sekarang, perbuatan-perbuatan atau akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Bahkan ada satu akidah, satu faham yang mengatasnamakan kitab Al-Quran, tetapi dalam pelaksanaannya malah melanggar dari Al-Quran tersebut. Ini terbukti banyaknya aliran-aliran sesat yang terjadi di negara kita ini. Ini terbukti banyaknya paham yang membingungkan kita bagi umat-umat Nabi Muhammad yang belum tahu luas tentang pengertian agama, sehingga banyak tersesat, terjaring oleh paham-paham tersebut. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran harus kita jadikan pedoman hidup kita. Sunnah harus dijadikan pedoman hidup kita. Sunnah-sunnah Rasul yang telah diperbuat oleh Rasul harus kita pertahankan. Dan kita harus selalu berpegang teguh kepada
sabda-sabda atau pitutur-pitutur daripada para ulama yang benar-benar lebih tahu daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah ini. Karena zaman sekarang banyak paham-paham yang anti terhadap para ulama. Maka pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama. Di dalam ajaran Islam pasti ada perbedaan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu mengakibatkan perpecahan. Salah satu jargon yang kita harus pahami adalah perbedaan dalam persamaan, persamaan dalam perbedaan. Artinya, walaupun kita beda pendapat, beda paham, tetapi kita harus bersama-sama. Atau kita harus bersama-sama walaupun kita beda pendapat. Ini yang harus kita tekankan untuk kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Melalui keagungan bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperteguh persatuan dan kesatuan kita sesama umat muslim, supaya kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.